wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Wa la taj'alillahumma ahadan minna wala fina wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Rabbi shrah li sadri. Amin lagi. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma giliran duit kencang sekali Bu. Bapak Andi Sanjaya yang saya hormati, semoga naik derajat dan naik pangkat. Ibu muda usianya, mudah-mudahan Kapolda DKI, Kapolda insyaallah. Rekan saya Pak Khairul Dewan Kota ya. Semuanya yang saya hormati, sebetulnya saya ingin menyampaikan sedikit yang ada di hati saya. Entah beberapa tahun yang lalu saya ada acara kalau nggak salah di daerah Kumpol sih, di travel aktif. Kemudian saya lewat sini, saya mampir soal di sini. Ini rupanya masjid Bapak Andi Muhammad. Hati saya bilang, ya Allah, kapan saya bisa ceramah di sini? Dan saya ingin Fatihah Bapak. Demi Allah saya cerita sama supir saya tadi. Kabul rupanya. Ya Allah, melalui Pak Masrul. Jazakallah khairan. Dan itulah kalau kita sering kontak batin, insya Allah nyambung rupanya. Karena Fatihah itu kan dibaca dengan niat apa saja bisa, Ustaz ya. Al-Fatihatu lima quri'at. Fatihah itu dibaca dengan niat apa saja bisa. Terlebih kita niatkan hal yang 8: Fatihah, Yasin, Tahlil, Tahmid, Takbir, Tasbih, Takbir. Saya ingat hadis Nabi. Saya akan sampaikan 2 saja, nggak usah banyak. Karena kalau banyak nanti nggak cukup waktu. 2 hadis Nabi secara global dan terperinci. Yang pertama, idza mata ibnu Adam anqata'a 'amaluhu illa min 3: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Ini global. Keturunan Nabi Adam itu jika meninggal dunia terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 yang mengalir pahalanya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan. Ini secara global. Dirinci lagi oleh hadis Nabi yang lain. Itu namanya tafsirul hadis bil hadis. Hadis diterangkan oleh hadis yang lain. Rinciannya, sab'un yajri ajruhunna lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 hal yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba setelah kematiannya, sedangkan dia ada di dalam kuburnya. 7 itu. Saya sampaikan redaksi Arabnya supaya pantas disebut kiai. Ada berapa? 7. Dari yang global berapa tadi? 3. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh. Itu Pak Polisi. Ada Pak Tentara ini. Mas soleh. Siap. Gak bisa. Insya Allah naik pangkat. Amin. Amin. Di 2029 kalau saya jadi wakil presiden. Canda ya. Yang global 3 ini pertama ya
Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu yang manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, au ajra nahron, orang yang membuat sungai dan dialirkan manfaatnya untuk umum. Au hafara bitman, atau dia menggali sumbernya untuk kepentingan umum. Kalau dulu masih ada seperti itu, sekarang jarang sekali. Yang keempat, au gharasa nakhlan, dia menanam satu pohon seperti pohon kurma. Kenapa Nabi menyebut pohon kurma? Sebab di Arab nggak ada pohon mangga waktu itu. Kalau ada mungkin beda. Au gharasa mangga. Yang kelima, au waratha mushafan, mewariskan mushaf Al-Quran. Yang keenam, au bana masjidan. Masuk Pak Andi Muhammad dari masjid, membangun masjid. Ya, yang ke-7 adalah au taraka waladan yastaghfiru lahu min ba'di mautihi. Dia meninggal anak yang selalu beristighfar untuknya setelah kematiannya. Luar biasa. Secara global Bapak Andi Muhammad Khalid mendapatkan semua. Ya, sedekah jariah, masjid, belum lagi ilmu yang manfaat. Beliau adalah penegak hukum yang adil dan menjadi inspirasi bagi penegak hukum yang lain. Dan sekarang ini mencari orang yang adil caranya rada-rada susah, yang benar susah, yang pintar banyak. Nah, dengan adanya inspirasi haulnya Bapak Andi Muhammad Khalid, mudah-mudahan para penegak hukum jadi adil semua. Dan saya juga ya mudah-mudahan bisa memperjuangkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan nanti disampaikan informasi ini. Ada yang mau mondok menghafal Quran di tempat saya, gratis, tidak bayar. Yang mampu jangan gratis loh, mahal juga. Bayar cuma tidak ada patokan berapa silakan. Dan saya ini meringankan umat. Yang mampu sebulan sejuta, yang mampu 500, yang mampu 100, yang nggak mampu kita biayai. Yaitu yang saya sampaikan kepada Pak Kiai Masrur, Pondok Pesantren namanya Tajul Quran Markaz untuk menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Haji Andi Muhammad Khalid sekarang sudah mengetahui hakikat. Yang belum paham tentang hal-hal yang gaib dan janji-janji Allah itu kan kita. Kita kan hanya beriman percaya saja, betul nggak? Betul nggak? Betul. Ini kok rada-rada betul. Makanya Sayyidina Ali mengatakan begini, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini pada hakikatnya tidur. Setelah meninggal dunia baru sadar dia. Jadi kita ini diibaratkan oleh Sayyidina Ali seperti orang tidur. Begitu meninggal nanti barulah sadar, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata pahala Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Oh ternyata janji Allah itu tepat. Mengetahui tentang yang gaib dan dunia nggak ada apa-apanya. Nggak pernah iseng, nggak pernah. Lagi nggak ada tugas kemudian iseng, ini enak ini yang lagi nyedar saya cabut-cabutin. Oh nggak bisa. Sesuai. Dan nggak tahu kapan di mana. Maka orang Arab mengatakan begini, al-mautu mas'alatun ghaibiyah. Mati itu misterius problem, nggak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu, ada nggak? Ada. Jawabannya ada. Ya cepat salamin. Saya belum makan, baru minum kan. Muda mati dulu, ada nggak? Tua belakangan? Banyak. Tua mati dulu? Banyak. Memang patut satu itu. Muda belakangan? Banyak. Gak sakit, gak kena apa-apa, tahu-tahu mati. Anggota dewan dari partai apa kemarin? Teman kita, MI juga. Nah, setelah meninggal dunia belum 60. Muda mati dulu? Banyak. Gak sakit, gak kena apa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun gak mati-mati. Pagi ngobrol,
siang mati, siang ngobrol, sore mati, sore mati, malam ngobrol. Gentayangannya. Jadi mengerti namanya. Orang Islam, mohon maaf, yang nggak sholat ada nggak? Banyak. Oh banyak. Mana orangnya? Orang Islam yang nggak puasa Ramadan ada nggak? Banyak. Nah itu namanya zalim kepada Allah. Itu kan hak Allah tuh. Allah nggak minta banyak loh. Allah cuma minta disembah dan jangan disekutukan, itu saja. Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan siapapun dan apapun. Itu hak Allah, nggak banyak Allah. Nah, kalau ada orang mengaku Islam, sholat enggak, puasa enggak, itu zalim namanya kepada Allah. Udah gitu kadang-kadang hasut iri hati kelinci, suka memfitnah orang lain. Kadang-kadang tetangga yang beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga bikin rumah tingkat, dia masuk rumah sakit ruang ICU. Tetangga berangkat umroh sekeluarga, dia mati. Dipikirin aja. Nah, kepada Allah zalim, kepada sesama juga zalim, gak punya bekal sama sekali. Tahu-tahu mati, nekat itu orang namanya. Kalau yang ada di sini Pak Anjar, saya lihat ya bapak-bapak ibu yang ada di sini, saya lihat dari segi penampilan performa wajah ini, wajah-wajah yang sudah cukup bekal. Silakan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Yang penting kan itu loh, betul nggak? Yang penting itu husnul khotimah. Bagaimana supaya husnul khotimah? Biasakan berbuat baik, dipastikan mati dalam keadaan baik kok. Gak mungkin orang yang rajin sujud di masjid itu meninggal dalam keadaan main judi online, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin orang yang sering mabuk itu tahu-tahu meninggal sujud di masjid, gak mungkin, kecuali sudah tobat dan dia ke masjid, disujud meninggal husnul. Nabi katakan begini, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu nanti akan meninggal dunia bagaimana kebiasaan waktu hidup. Biasa sholat, insya Allah meninggal dalam keadaan biasa baca Quran, meninggal dalam keadaan baca Quran. Jadi kayaknya bacanya alhamdulillah, nggak seperti tempat lain. Padahal tempat lain itu baca Yasin ngebut ngejar Quran. Ini tadi tartil murattal alhamdulillah. Karena beliau adalah kiai dari Blora, Jawa Tengah. Kotanya Pak Wakapolri, Pak Agus asli Blora, dan sering ketemu. Alhamdulillah. Ya, saya asli Jepara, tukang ukir. Jadi saya paham ini kira-kira ada berapa ini mimbar saya tahu. Tukang ukir. Itu juga itu jadi bener apa? Ya, jadi Belanda tahu saya. Ya, saudara yang saya hormati, tergantung kebiasaan. Ya, biasa ceramah, nanti dulu. Ya, biasa mancing. Nah, ini biasa mancing, hati-hati. Tiba-tiba jadi Pokoknya tergantung kebiasaan. Ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Kita yang sering berbuat baik, mudah-mudahan nanti akan meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Karena kehidupan yang hakiki itu adalah akhirat. Walaupun orang ada yang mengatakan begini, akhirat itu kan hanya cerita, kehidupan yang nyata. Penduduk surga itu kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan penduduk neraka itu kuburannya menjadi hufrah min hufarin niran, liang daripada liang api neraka. Makanya kita dianjurkan berdoa untuk yang telah meninggal dunia, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah atau jinan, wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan mudah-mudahan Bapak Andi Muhammad Ghalib mendapat nikmat dalam kubur. Saya bertanya ini, terutama yang di luar, ya, nikmat dan siksa kubur itu ada, percaya nggak? percaya.
Nggak ada separuh percaya. Nikmat dan azab kubur itu ada, percaya nggak? Percaya ada. Dasarnya ada, hadisnya ada, riwayatnya juga ada. Sampai-sampai bapak dan ibu yang sepuh dulu ingat ada penyanyi dari Surabaya mengingatkan kita siksa kubur. Jadi Nabi pernah lewat 2 kuburan. Kemudian dia bersabda, innahum la yu'adzabun. Dua-duanya ini disiksa oleh Allah. Telah di sini bukan la nahi atau nafi, tapi lam taukid. Artinya benar-benar. Ya, dua-duanya disiksa. Ini sudah bebas lah sekarang, mau 1, mau 2, mau 3 kan bebas ya. Orang hadisnya 2 masa saya begini atau begini. Hadisnya 2 ini dan sudah selesai pilpres, sudah nggak ada 01, nggak ada 02, nggak ada 03, yang ada 00 udah. Oke? Kita sambut ya Indonesia baru, pemimpin baru, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan jangan disumpahi. Siapapun yang menjabat termasuk Pak Lurah, Pak RT, doakan. Sampai presiden doakan biar menjadi orang-orang yang benar. Amin. Siapapun dan apapun profesi kita, jadilah orang yang benar. Jadi pedagang yang benar. Jadi guru yang benar. Jadi mubalik yang benar. Ya, pejabat yang benar. Jadi kuli yang benar. Kan ada bahasa Arabnya itu, wa kuli minan nar, dan jadilah kuli yang benar. Ini ada ceritanya Bu, mohon maaf. Jadi ada saya pernah bawa jamaah umroh dari Cilepuntu. Tahu Cilepuntu kan Bu ya? Cilepuntu itu terkenal dengan sate kuda. Nah, saya pernah pesan itu, habis makan sate kuda panas badan saya. Mantap. Apalagi susu kudarian. Jadi ini Pak Haji, kuli apa namanya? Kopernya diacak-acak kuli Bangladesh. Diacak-acak. Dia mau negur pakai bahasa Arab gak bisa. Pakai bahasa Bangladesh apa lagi? Akhirnya jadi-jadinya, wah kuli bilang benar. Jadi kuli yang benar. Jadi sedikit cerita tentang umroh dan haji. Juga pernah bawa jamaah dari Mataram NTB, calon anggota dewan. Ini hebatnya orang umroh, orang haji itu hebat. Doanya kabul insyaallah, yang kalau pulang mudah-mudahan kabul. Amin. Alhamdulillah. Doanya kabul. Amin. Calon anggota dewan dari Mataram NTB, saya pimpin. Begitu muter umroh dia doanya antik. Turja ya Allah, turja ya Allah, turja ya Allah. Seolah-olah kan bahasa Arab ini. Saya tanya, Mas, kok turja? Atur saja ya Allah. Jadi dia, hebatnya doa di dekat Ka'bah itu. Imam Ibrahim di Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Rukun Yamani. Masya Allah, di Raudhah apalagi. Ya, mudah-mudahan doa ibu dan jamaahnya, yang keluarga semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya dikasih kunci doa oleh ibu saya, kalau pengen doa kita dikabul itu, kalau lagi waktunya sempit itu begini doanya, ya Allah kabulkanlah doaku ketika di dua tanah suci. Itu juga kabulkanlah, walaupun kita udah di sini, kabulkanlah doa-doaku di tanah suci. Udah murahnya tuh lupa tadi kan, Karena turja nih Pak. rupanya pada terpesona dengan saya semua. Apalagi ibu-ibu ini ada yang klotok dari tadi. Tapi dalam hatinya bilang, ini kiai apa dukun kan? Jadi Nabi lewat 2 kuburan dan beliau mengatakan dua-duanya disiksa dalam kubur. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua-duanya disiksa. Dan disiksa bukan karena dosa yang cukup besar, tapi kemudian seolah diralat oleh Nabi. Allah, ya, Allah
wah ya kami. Tapi ingat, karena dosa besar juga sampai disiksa dalam kubur. Yang pertama, innahu yamshi bin namimah. Orang yang pertama disiksa dalam kubur karena waktu di dunia dia sering mengadu domba, bahaya adu domba. Apalagi sekarang kan mudah sekali dengan medsos gitu kan. Asik sekali udah teman-temannya udah berantem itu seolah puas gitu. Itu dosa besar. Nanti awas dikubur disiksa oleh Allah. Kelompok A diadu dengan kelompok B, diadu lagi dengan kelompok C, perang itu pertama dia menang. Oh hati-hati, menang di dunia tapi kalah di akhirat. Nauzubillah. Nah yang kedua, li'annahu la yastabri'u min bawli. Dia tidak istighraq ketika membuang air kecil. Gak istighraq, gak tuntas, gak pakai ilmu. Malah disebut juga, mohon maaf, gak cebok. Jangan dianggap sepele, membuang air kecil itu ada caranya. Dalam kitab-kitab fikih tadi sama kiai, ada dua kiai Masya Allah, kiai sakti juga. Tuhannya kubur, amin. Pertama, tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Dikhawatirkan akan beresiko berubah rasa buah. Yang maksudnya manis jadi asin. Tidak boleh. Itu boleh kepada pohon. Yang kedua, tidak boleh kencing di air yang menggenang yang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqidil ladzi la yajri. Empang yang diam dikencingin. Ini kan pada mabuk gitu. Itu ilmu fikih itu. Tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri. Nah, itu penyakit hati-hati. Rata-rata yang kencing berdiri itu kaum laki-laki. Makanya yang terserang penyakit prostat dan kencing batu itu rata-rata laki-laki. Terlebih supir-supir trailer, truk apa? Ya kan? Kalau itu kadang-kadang kebelet langsung loncat, tutup pintunya, kencing berdiri, banting kencingin, nggak cebok, sentil doang, naik lagi. Astagfirullah. Nah ibu-ibu insya Allah aman, tidak ada yang kencing berdiri, kecuali ibu-ibu yang dulu di sawah-sawah. Kebelet di tengah sawah ditarik aja ke atas, selesai saja. Paling sana. Ini cebok harus tuntas, istinja itu ada ilmunya dalam Islam. Dan kalau tidak menggunakan itu khawatir seperti orang yang di zaman Nabi disiksa karena tidak tuntas dalam membuang air kecil. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Ada caranya. Gak dibiarkan begitu saja enggak. Kalau sudah disiksa udah bagian enggak begitu. Nabi ambil pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi dua, ditancapkan dua kuburan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Nabi mengatakan dalam jawabannya, selagi pelepah kurma ini masih basah, maka bisa meringankan azab kubur mereka berdua. Ulama lalu berpendapat, kalau sekedar pelepah kurma basah saja bisa meringankan azab kubur seseorang, maka bagaimana dengan bacaan Quran, bacaan surat Yasin, tahmid, istighfar dan sholawat lebih utama daripada sekedar pelepah kurma. Dikaji lagi oleh ulama, kenapa pelepah kurma basah kok bisa meringankan azab kubur? Ayo. Sebab semua makhluk yang masih hidup, semua itu bertasbih kepada Allah. Dasarnya Al-Quran. Kok tahu? Kiai, Ustaz saya. Berkelawar. Surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Ayat 44. 44. Silahkan buka. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Allah. Ini kurang semangat, Pak. Saya baca sambil ngotot-ngotot. Nyebut Allahnya kok seperti ini kan? Enggak pas. Kalau orang Aleppo itu nyebut nama Allah kencang. Aleppo itu satu kota di negeri Syria yang konflik terus. Tapi semangatnya luar biasa. Kalau nyebut nama Allah, Allah. Makanya sehat-sehat kuat-kuat.
Aleppo itu sebutan orang Barat. Kalau orang Arab menyebut Halab, Halab Aleppo. Memang Barat kan nggak fasih. Qahira, Kairo. Iskandaria, Alexandria. Iskandar, Alexander. Yusuf, Yosef. Daud, David. Ibrahim, Abraham. Ismail, Samuel. Sulaiman, Solomon. Durrahman, Doraemon. Mohon maaf kalau ada yang namanya pas. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Itu terlalu keras itu. Jika orang marah, sedang Allah. Ya. Iya. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Enak gak suara saya? Enak. Saya nggak pandang, saya kalau haji umroh pasti mendapat kesempatan walaupun satu kali menjadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah, cuma jamaahnya itu hanya hubungan saya. Iya. Nah, kalau telat jamaah dengan imam aslinya, kan kita jamaah dengan kelompoknya seperti ini ya, jadi imam. Pak Adi Adam, Masya Allah, Percaya siapa? Orang udah semangat. Al-Isra 40. Langit 7, bumi 7, dan semua makhluk yang ada antara langit 7, bumi 7 bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada makhluk pun di mana saja ia berada kecuali bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Semua, angin bertasbih, api bertasbih, tanah bertasbih, ya, air bertasbih, pasir, rumputan bertasbih, buah-buahan bertasbih, hewan bertasbih, di laut bertasbih, di darat bertasbih. Yang jarang tasbih itu manusia. Istighfarnya itu manusia. Kalau naik busway kejedot baru istighfar. Kalau nggak kejedot nggak istighfar. Makanya hidup kita sering dijedot-jedotin oleh. Tuh, betul nggak? Betul. Ngaku aja. Iya, ngaku. Betul nggak? Iya. Nah, kalau diketahui bahasa tasbih mereka semua bertasbih. Pepohonan bertasbih termasuk pohon kurma bertasbih, kelapa kurma yang diambil oleh Nabi bertasbih, selagi masih basah masih bertasbih, bisa meringankan azab kubur. Makanya kalau punya anak soleh, istri yang solihah, pasangan yang baik, itu nikmat di dalam kuburnya luar biasa. Alhamdulillah. Maka jangan dihilangi yang namanya haul. Tahun depan insya Allah mengadakan lagi. Undang saya lagi. Ngingetin, saya mengingat. Bukan promosi, bukan pemasaran. Iya. Saya ini Pak Sanjaya, ini pria panggilan. Iya. Pernah ke Bone, ke Parepare, Makassar sendiri. Buka Cirebon 2 kali, sampai ke Manado, Sangir Talaut pernah. Itu belum pernah ada mubalik sampai Sangir Talaut. Di sana itu mayoritas Kristen. Nah, saya bisa membuat ketawa orang Kristen di situ, bahkan ada yang masuk Islam karena saking lucunya penceramah katanya. Sampai Papua, bahkan pernah di Masjid Agung Thailand, Patani, Thailand. Nah, alhamdulillah, Malaysia, Singapura, dan nanti Amerika, Australia, Jepang, Belanda, jika ada yang undang. Nanti saudara yang saya hormati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Haul ini bukan adat istiadat, tapi syariat. Jadi kita baru masuk inti pembahasan haul. Jadi ceramah saya dari awal sampai tadi itu baru khotimah.
Nyambung lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qabla Uhud kulla haulin. Adalah bagi Rasul Sayyidina Muhammad SAW selalu ziarah ke syuhada Uhud yang ada 70 sahabat itu meninggal dunia di peperangan Uhud setiap tahun. Jadi haul itu ada tiap tahun. Sekarang haul ke-8 berarti sudah 8. Nah itu aja hitungnya. Jadi haul tiap tahun. Adapun caranya berbeda, tapi tujuannya sama, mengingat kematian kita supaya ingat mati. Di samping itu mendoakan yang telah meninggal dunia dan senang. Setelah senang mereka yang kita doakan, termasuk Pak Haji Andi Muhammad Malik, beliau di sana kalau kita lihat dari hadis balik mendoakan, ya ini adalah tahsisul am, ya, senang Bapak Andi Muhammad Malik dan kembali mengatakan apa? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, ampuni dosa orang yang telah membuat cahaya kuburan kami dan berilah kabar gembira dengan surga kepada mereka sebagaimana mereka berikan kabar gembira dengan surga kepada kami. Makanya orang yang sering mendoakan yang telah meninggal dengan acara haul dan lain sebagainya, kehidupannya barokah, kehidupannya sukses. Sebaliknya yang nggak pernah doain orang tua, hati-hati disumpahin bisa. Makanya rata-rata yang nggak pernah doain orang tua, nggak pernah doain ahli kubur yang telah meninggal dunia dari keluarganya itu hidupnya susah, kurus, apes, lemes, garas. Nauzubillahin, bukan hanya mungkin. Apalagi kalau nggak pernah panggil penceramah, hati-hati. Cukup sekian dan nggak bisa panjang sekarang udah jelang maghrib ya. Mohon maaf jika ada kekurangan Bu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Andi ada Pak Andi Sajaya dan seluruh keluarga besar, kalau dia pulang doain saya biar istiqomah dalam dakwah, termasuk yang datang dari Kemenhan juga ya, Allah mudah-mudahan barokah polisi, tentara, wakil rakyat kita ini, dewan kota yang semuanya guru kita Pak Masrul aman dari Arvin. Kita pada surat Fatihah. Mudah-mudahan sesuai dengan niat kita, tujuan kita, Allah kabulkan, Allah sampaikan. Terlebih untuk mengenal berdoa kepada Haji Andi Muhammad Malik, nusuli kufrihi Allah Taala, firman qulubahu wa ihsani, wa kafina sayyati wa yudkhiluhu al-jannah wa yu'ti darajatihi ya syahidillah. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.